Dari awal sebenarnya saya sudah menduga kalau serangan Prof. Denny yang begitu terstruktur, sistematis, dan masif kepada istana lebih bermuatan motif politik ketimbang bermuatan penegakan supremasi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, di tahun politik menjelang kontestasi pemilu 2024, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM era SBY, Denny Indrayana, sering bikin gaduh hingga membuat iklim politik tanah air semakin memanas. Tidak hanya membocorkan rahasia negara terkait putusan MK yang bakal mengembalikan sistem pemilu dari proporsional terbuka kembali ke proporsional tertutup seperti pada masa era Orde Baru, mengirim surat terbuka kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri, menuduh Presiden Jokowi melakukan kejahatan politik dengan memanfaatkan instrumen hukum untuk memenangkan peninjauan kembali atau PK Kubu Muldoko atas Partai Demokrat. Kemudian ada juga penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan presiden, bakal menjegal Capres Anies Baswedan agar tidak bisa maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Tetapi juga memprovokasi DPR agar memakzulkan Presiden Jokowi. Nah, di balik manuvernya yang gencar menyebarkan kabar bohong dan menyerang istana, akhirnya terungkap bahwa sosok guru besar hukum tata negara itu ternyata menjadi bakal caleg Partai Demokrat dengan nomor urut 1. Wow. Ya, pengakuan Denny Indrayana itu terungkap saat wawancara daring dalam program Roto 2024 pada hari Senin 5 Juni 2023. Seperti dilansir poskota.co.id 5 Juni 2023, anak buah SBY itu mengakui menjadi bakal caleg Partai Demokrat. Meskipun demikian, ia membantah kalau aksinya berani melemparkan isu soal sistem proporsional tertutup ada kaitannya dengan posisi sebagai bakal caleg Partai Demokrat. Sebelumnya, Denny Indrayana ditanya soal apa yang melatar belakangi dirinya berani melemparkan isu panas dan seolah-olah nekat mengambil semua risiko. Apalagi kini dirinya sudah dilaporkan ke Bareskrim Polri. Kendati Denny Indrayana menyebutnya sebagai bagian dari advokasi publik, namun ada yang mengatakan aksi itu dilakukan karena dirinya tercatat sebagai bakal caleg Partai Demokrat, di mana dengan sistem pemilu proporsional tertutup bakal merugikannya. Sekarang saya dalam proses daftar calon sementara, namun nomor saya nomor urut 1. Jadi tidak ada urusan dengan sistem pemilu tertutup atau terbuka. Ini supaya publik tahu sekaligus membantah itu narasi lempar isu demi pencalekan, kata Denny Indrayana. Lebih jauh, Denny Indrayana mengaku menjadi bakal caleg dari Partai Demokrat dengan daerah pemilihan 2 wilayah Kalimantan Selatan. Dia dicalonkan di sana karena popularitasnya cukup tinggi. Bagi saya tak ada kesulitan apakah tertutup atau terbuka. Saya cuma buktikan bahwa saya tetap mendorong agar tetap sistem pemilu terbuka. Karena saya berada di nomor 1 maka nggak ada urusan dengan itu, katanya. Denny Indrayana sendiri awalnya mengaku tak mau mengungkap bahwa dia adalah bakal caleg dari Partai Demokrat. Ini awalnya dikesampingkan agar tak terjadi pembiasan atas isu yang hendak diangkatnya. Saya tak mengungkap itu agar tak terjadi bias. Tetapi kalau sekarang disampaikan, ya alhamdulillah, justru mengungkapkan nawaitu saya. Karena bagi saya, kalaupun tertutup tak ada masalah, kan saya nomor 1 juga, kata Denny. Sejauh ini, Denny Indrayana mengaku belum mendapat surat panggilan dari Bareskrim atas laporan terhadap dirinya. Dengan rasa tak khawatir, dia berharap agar polisi bisa bekerja secara profesional, yakni bisa memaknai ucapannya sebagai bagian dari proses kebebasan berbicara dan berpendapat. Saya sih berharap yang saya tweet tidak jadi kenyataan.
Kata Denny Indrayana yang ngaku sebagai bakal caleg dari Demokrat ini. Aduh, Prof Denny kok jahat banget sih. Seorang guru besar pakar hukum tata negara yang seharusnya menjadi rujukan masyarakat luas agar bisa berperan serta dan berkontribusi dalam upaya penegakan supremasi hukum. Lah kok malah menjadi sosok dalam tanda kutip troublemaker, suka bikin kegaduhan, tukang kompor dan adu domba, hingga membuat sesama anak bangsa saling bertengkar karena hasutan dan provokasi Anda. Seandainya pengakuanmu itu sejak awal Anda sampaikan dan secara terang-terangan bahwa Anda ini sebagai seorang politisi Partai Demokrat, tentu publik akan memakluminya. Namun tampaknya hal itu sengaja Anda sembunyikan dan Anda justru menggunakan topeng dengan memanfaatkan kepakaranmu sebagai pakar hukum tata negara untuk membuka mata publik bahwa ada skenario jahat dari pihak istana untuk menjegal pencapresan Anies Baswedan dengan tuduhan bullshit bahwa Presiden Jokowi merestui KSP Muldoko untuk merebut tahta Partai Demokrat, sehingga koalisi perubahan Nasdem, Demokrat, dan PKS yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan dipastikan gagal nyapres jika Partai Demokrat jatuh ke tangan Muldoko. Betapa sangat jahatmu Prof Denny. Demi memanjakan sahabat politikmu dan untuk membungkus rasa cemasmu kalau Partai Demokrat bakal jatuh ke tangan kubu Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang di bawah pimpinan Muldoko, Anda tega melemparkan tuduhan tanpa bukti kepada Presiden Jokowi dengan memanfaatkan kepakaranmu di bidang hukum tata negara dan juga advokat. Anda pakai jurus mabuk di luar akal sehat dengan bertubi-tubi menyerang Presiden Jokowi dengan menggelontorkan isu berdasarkan tafsir-tafsir sempit yang mengerak dalam halusinasi sendiri, lantas menggelontorkannya ke ruang publik hingga memantik emosi dan amarah publik terhadap istana. Dari awal sebenarnya saya sudah menduga kalau serangan Prof Denny yang begitu terstruktur, sistematis dan masif kepada istana lebih bermuatan motif politik ketimbang bermuatan penegakan supremasi hukum. Sedemikian jahatnya manuver politik yang Anda mainkan, sampai-sampai menghasut dan memprovokasi wakil rakyat untuk menginisiasi pemakzulan Presiden Jokowi. Padahal saya yakin Anda tahu benar bahwa pemakzulan seorang presiden hanya bisa dilakukan apabila seorang presiden terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, dan strip atau pendapat bahwa presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Sungguh, menyalahgunakan kompetensi dan koalisi akademik dan intelektual sebagai seorang guru besar hukum tata negara untuk melakukan kejahatan politik tidak hanya memalukan, tetapi juga telah membenarkan tesis pengkhianatan intelektual sebagaimana yang pernah dilontarkan oleh filsuf dan novelis Prancis, Julian Benda. Dan bukan tidak mungkin nama Anda akan dicatat oleh sejarah hitam di negeri ini sebagai seorang guru besar hukum dan tata negara yang tega mencoreng marwah dan kehormatan dirinya sendiri dengan membuat kegaduhan demi kegaduhan hanya karena kepentingan politik yang sempit dan sesaat. Sungguh amat disayangkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.